Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlifiah Ali dari kelas C Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan regresi berganda. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan secara singkat regresi berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, untuk menemukan ide atau gagasan penelitian, salah satu yang dapat dilakukan oleh peneliti pemula adalah dengan membuat mapping penelitian terdahulu dalam jurnal penelitian. Tujuan dilaksanakannya mapping penelitian ini adalah memperkuat hasil dari penelitian yang kita lakukan. Selain itu, juga bertujuan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Contoh di sini terdapat judul penelitian, yaitu pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, tahun 2022. Bab pertama yaitu pendahuluan, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan? Yang kedua, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan? Dan yang ketiga, apakah sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan? Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui pengaruh dari sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh dari sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bab kedua yaitu kajian teori. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Pada hipotesis penelitian kali ini, H1 yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. H2, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. H3, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bab ketiga yaitu metode penelitian, yaitu jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Yang berikut adalah desain penelitian. Pada variabel X1 terdapat sistem pengendalian internal, X2 kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel Y kualitas laporan keuangan. Berikut variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang memiliki variasi yang digunakan sebagai objek penelitian. Variabel penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu variabel independen terikat dan juga variabel independen atau variabel bebas. Dinamakan variabel bebas karena variabel ini memang bebas. Maksudnya adalah dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Oleh sebab itu, variabel terikat juga dikatakan sebagai variabel terpengaruh. Variabel terikat biasanya terletak di akhir judul suatu penelitian. Dan pada variabel penelitian kali ini yaitu pada variabel bebas terdapat X1 sistem pengendalian internal dan X2 adalah kompetensi sumber daya manusia. Pada variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel penelitian. Pada tabel definisi operasional variabel penelitian terdapat 4 kolom. Yang pertama, variabel, definisi, indikator, dan skala. Pada variabel X1 yaitu sistem pengendalian internal, definisinya adalah sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan internal perundang-undangan. Indikatornya yang pertama
lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, ketiga kegiatan pengendalian, keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima pemantauan pengendalian internal. Skalanya yaitu ordinal. Variabel yang kedua yaitu kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh staf akuntansi berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Indikatornya yang pertama sikap kerja, yang kedua pengetahuan, dan ketiga keterampilan. Skalanya adalah ordinal. Variabel Y yaitu kualitas laporan keuangan desa. Kualitas laporan keuangan yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Indikatornya yang pertama relevan, kedua andal, ketiga dapat dibandingkan, dan keempat dapat dipahami. Skalanya adalah ordinal. Berikut adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti, dan sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Pada populasi kali ini adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 112 orang. Dan pada sampel penelitian kali ini yaitu aparat desa di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 52 orang. Jenis atau sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Secara umum data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data Sugiono. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner. Yang berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner yang dibuat sesuai dengan tujuan penelitian untuk dibagikan kepada dan kemudian diisi oleh responden guna melengkapi data. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab kemudian dikembalikan kepada peneliti. Yang berikut adalah teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kuantitatif, dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Pada sebelum materi ini saya telah menjelaskan regresi berganda, yaitu regresi berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil statistik deskriptif. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai terendah sebesar 35,00 satuan dengan nilai tertinggi sebesar 60,00 satuan. Kemudian nilai rata-rata sebesar 47,71 satuan dan standar deviasi sebesar 7,28 satuan. Skor variabelnya adalah 79,51%. Untuk variabel kompetensi sumber daya manusia, nilai terendah adalah 36,00 satuan, nilai tertinggi adalah 60,00 satuan, rata-ratanya adalah 47,96 satuan, standar deviasi adalah 5,39 satuan, dan skor variabel adalah 79,93%. Untuk kualitas laporan keuangan, nilai terendahnya yaitu 33,00 satuan, nilai tertinggi yaitu 55,00 satuan, rata-ratanya yaitu 44,67 satuan, standar deviasi yaitu 5,29 satuan, dan skor variabelnya yaitu 81,22%. Berikut yaitu analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis di atas, model persamaan analisis regresi linear berganda adalah Y sama dengan 6,232 tambah 0,248x1 ditambah 0,55x2 tambah sigma.
Nilai konstanta sebesar 6,232 tersebut merupakan nilai tetap, yang berarti bahwa nilai rata-rata kualitas laporan keuangan apabila terdapat pengaruh dari sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia, maka nilai tetapnya sebesar 6,232. Untuk koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal bernilai positif atau searah sebesar 0,248. Jika sistem pengendalian internal X1 meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan Y juga akan meningkat sebesar 0,248. Artinya, jika sistem pengendalian internal naik sebesar 0,248, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,248. Berikut koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia bernilai positif atau searah sebesar 0,55. Jika kompetensi sumber daya manusia meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat sebesar 0,555. Artinya, jika kompetensi sumber daya manusia naik sebesar 0,55, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,55. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama, uji T. Berdasarkan output pada T-tabel, Hasil analisis diperoleh T hitung untuk variabel sistem pengendalian internal sebesar 2,798 apabila dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 1,676, maka T hitung lebih besar dari T tabel. Sedangkan nilai signifikan sistem pengendalian internal sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai 1 hitung positif yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai hubungan searah dengan kualitas laporan keuangan. Yang berikut berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai T hitung untuk variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 4,638 apabila dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 1,676, maka T hitung besar dari T tabel. Sedangkan nilai signifikan kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai T hitung positif yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai hubungan searah dengan kualitas laporan keuangan. Yang berikut adalah uji F. Kriteria pengujian didasarkan pada perbandingan antara nilai V yang diperoleh dengan V tabel. Jika nilai V hitung lebih besar dari V tabel, maka H0 ditolak, dan jika lebih kecil dari V tabel, maka H0 diterima. Berdasarkan pada tabel berikut menunjukkan bahwa nilai V hitung sebesar 72,763 lebih besar dari V tabel 3,19, sedangkan nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai 405, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Berdasarkan tabel diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,748 yang artinya bahwa sebesar 74,8% kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia, sedangkan sisanya sebesar 25,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yaitu standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.